Haleluya. Saya harap saudara pada hari ini dalam keadaan baik. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita yang akan membantu saudara di dalam pertumbuhan hidup saudara. Kita akan belajar tentang kasih karunia Allah. Bagaimana mengalami kasih karunia Allah. Pelajaran kasih karunia Allah ini adalah salah satu pelajaran yang seringkali disalah mengerti, doktrin yang paling sering disalahpahami oleh gereja Tuhan. Sehingga timbullah apa yang disebut dengan kasih karunia yang kebablasan. Pada hari ini kita akan melihat yaitu bagaimana kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu sebelum kita mempelajari doktrin penting ini, kita perlu memahami beberapa kebenaran yang sangat penting tentang kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia bukan untuk menutupi dosa atau untuk memberikan lisensi legalisme untuk berbuat dosa, tetapi suatu kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa untuk hidup benar. Dalam Roma kita membaca, Roma 6 ayat 1 dan 2, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kasih karunia tidak menutupi dosa, tetapi menguasakan kebenaran kepada kita. Yang kedua, meskipun kita hidup di bawah kasih karunia, kita tidak memiliki hak untuk mengabaikan perintah di dalam Alkitab. Perlu saudara ketahui, meskipun kita hidup di bawah kasih karunia, kita tidak memiliki hak untuk mengabaikan perintah di dalam Alkitab. Terutama perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Meskipun perjanjian baru dimulai ketika Yesus bangkit dari kematian, Dia mengatakan kepada murid-muridnya dalam amanat agung untuk mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketaatan kepada firman Allah adalah selalu yang menjadi nomor satu, yang paling penting. Kasih karunia bukanlah alasan kita untuk akhirnya terjerumus ke dalam dosa, melangkai hukum-hukum moral, contohnya mencuri, berzina, dan lain-lain. Tapi dari tindakan lahiriah untuk membenarkan diri kita di hadapan Allah. Kita tidak akan masuk surga karena kita mematuhi perintah-perintah atau karena kita adalah orang baik, tetapi karena kita percaya pada Yesus dan apa yang telah Dia lakukan di kayu salib bagi kita. Matius 28 ayat 20. Yang ketiga, meskipun kita hidup di bawah kasih karunia, kita masih perlu untuk mengaku dan bertobat dari segala dosa-dosa kita. Kita membaca, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Beberapa pendapat bahwa ayat ini adalah untuk orang-orang kafir dan bukan untuk orang Kristen. Namun perhatikan kata kita. Ia tidak mengatakan mereka. Dalam Alkitab mengatakan mengaku dosamu satu sama lain, maka kamu akan sembuh. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Selanjutnya kita membaca bahwa duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang mengarah kepada keselamatan. Pertobatan adalah salah satu cara kita merendahkan diri di hadapan Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan kasih karunia bagi orang yang rendah hati. Saudara bisa catat beberapa ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9, Yakobus 5 ayat 16, 2 Korintus 7 ayat 10, Yakobus 4 ayat 8. Poin yang keempat, banyak yang berpendapat bahwa karena kasih karunia kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita. Dengan kata lain, sekali selamat tetap selamat. Dan hanya karena kita pernah menerima Yesus dan berdoa, maka itu menghapus dosa. Kita akan masuk surga tidak peduli bagaimana kita hidup. Namun ada banyak ayat di dalam Alkitab yang bertentangan dengan argumen ini. Misalnya kita menemukan ayat ini.
Yang Yesus katakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berarti bahwa nama kita dapat dihapuskan dari kitab kehidupan. Alkitab juga mengatakan, sebab jika mereka oleh karena pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Dan ada begitu banyak ayat Alkitab yang memperingatkan kita bahwa kita bisa kehilangan keselamatan kita. Dua pertanyaan penting tentang kasih karunia. Yang pertama, apa yang dapat dilakukan oleh kasih karunia? Kasih karunia adalah suatu kemampuan ilahi atau pengaruh ilahi pada hati kita yang menolong kita untuk menjalani kehidupan baru di dalam Kristus. Di dalam kitab Roma mengatakan, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Ini merupakan kunci terbesar kita untuk mengalami kemenangan dan kebebasan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah ketidaklayakan yang kita sebenarnya ada dalam diri kita, tetapi Tuhan layakkan kita untuk menerima tanpa bekerja. Alkitab mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita melihat di sini ada satu kalimat, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak akan ada kata memegahkan diri yang bisa membawa kita ke surga. Kita semua akan menyadari bahwa tidak satu pun dari kita pantas untuk berada di surga. Ketika kita melihat bekas luka paku di tangan Yesus, kita akan menyadari mengapa kita sampai di sana. Ini tidak hanya berlaku untuk keselamatan, tetapi untuk setiap area kehidupan kita. Kita tidak pantas untuk disembuhkan atau diberkati, tetapi karena Yesus dan apa yang Dia lakukan di atas kayu salib bagi kita, sehingga hari ini kita menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Kasih karunia adalah apa yang Tuhan lakukan bagi kita, dan iman adalah apa yang kita lakukan untuk menerimanya. Ini tidak hanya berlaku untuk keselamatan, tetapi untuk setiap area kehidupan kekristenan kita. Prinsip-prinsip kasih karunia terjadi sepanjang seluruh Alkitab dan tidak hanya di dalam Perjanjian Baru. Kata kasih karunia ada lebih dari 30 kali dalam Perjanjian Lama saja. Misalnya di dalam kita baca di dalam pada waktu Nuh di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian 6 ayat 8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata kasih karunia di sini kemurahan atau kebaikan. Contoh pertama dari kasih karunia di dalam Alkitab yaitu di Taman Eden. Kita membaca bahwa Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Allah pertama-tama memberkati mereka, lalu Dia mengatakan kepada mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Ini juga kasih karunia, Kejadian 1 ayat 28. Mereka tidak harus melakukan sesuatu untuk diberkati, tetapi dari posisi berkat yang mereka terima kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah kasih karunia. Kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk diberkati,
Anak Alkitab mengatakan bahwa Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. Efesus pasal 1. Dikatakan bahkan jika kita merasa bahwa kita jauh dari Allah, kita percaya kebenaran ini, kita dapat mengalami berkatnya sekarang. Bahkan ketika kita bangun pagi ini, kita terbangun dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Kita harus percaya akan hal ini. Alkitab mengatakan oleh kasih karunia, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita melihat bahwa kasih karunia memberi kita sesuatu yang bebas. Jika itu gratis, maka kita bisa mendapatkannya. Kata kasih karunia di sini dalam bahasa Yunani yang terkenal adalah dengan kata charis, yang memiliki makna budaya dari Alkitab. Bahkan makna Alkitab berasal dari makna budaya. Makna budaya dari kata ini adalah hadiah yang baik dari atasan kepada bawahan. Roma 3 ayat 24. Kata-kata atasan dan bawahan tidak berarti status, tetapi dalam harta atau barang. Ini adalah hadiah dari seseorang yang memiliki sesuatu untuk seseorang yang membutuhkan sesuatu. Dalam kebudayaan Yunani ada 3 orang yang terlibat dalam transaksi ini. Yang pertama, pelindung, orang yang memasok barang. Klien, orang yang membutuhkan barang. Dan kemudian makelar, orang yang membawa pelindung dan klien bersama-sama. Lebih jauh lagi adalah makelar yang dibayar untuk barang. Dalam kerajaan Allah, Bapa adalah pelindung, dia memiliki semua pasokan. Kita adalah klien, orang-orang yang memiliki kebutuhan. Dan Yesus adalah makelar. Dia yang membayar harga sehingga kita bisa menerima apa yang Bapa punya untuk kita. Dan dia yang mendamaikan kita dengan Bapa. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kata-kata terakhirnya sudah selesai. Yang berarti harga telah dibayar penuh. Jika Yesus telah membayar harga penuh, maka tidak perlu lagi kita melakukan sesuatu yang lebih. Setiap kali kita mencoba melakukan sesuatu untuk menerima sesuatu dari Tuhan, berarti kita tidak percaya bahwa apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib sudah cukup bagi kita. Kita tidak perlu melakukan apapun lagi untuk menerimanya, hanya cukup percaya. Itulah sebabnya Yesus berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oleh karena itu kita tidak harus hidup dengan rasa malu, kegagalan atau kecaman lagi. Kita tidak lagi hanya melakukan atau mengejar kesempurnaan lagi. Allah mengasihi kita dan menerima kita, tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Karena kasih karunia berlimpah kepada kita. Matius 11 ayat 30. Alasan mengapa Tuhan memberkati kita bukan karena kita membaca Alkitab kita, atau mungkin karena kita berpuasa atau berdoa, tetapi karena kita percaya atas apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib bagi kita. Hati Tuhan telah berbalik ke arah kita karena Yesus. Namun kita perlu mengarahkan hati kita kepadanya ketika kita berdoa, membaca Alkitab, beribadah atau menghabiskan waktu di hadiratnya. Kita melakukan hal-hal dalam menanggapi apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Kasih dan rasa syukur kita kepadanya. Dan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, ini memotivasi kita untuk mentaatinya dan belajar hidup kudus di hadapannya. Alkitab mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ketika kita hidup oleh kasih karunia, kita melakukan karena kita ingin dan bukan karena kita harus. Jadi bukan karena terpaksa, tetapi ini menjadi kerinduan kita karena kita tahu Tuhan telah berlaku begitu baik kepada kita, sehingga timbul keinginan dalam diri kita untuk melakukan perbuatan benar dan baik di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup atas kita. Haleluya. Kita bersyukur karena kita mendapatkan kasih karunia. Seharusnya kita tidak pantas menerimanya, tapi Tuhan berikan kepada kita. Kiranya hari ini menjadi berkat ketika engkau merenungkan firman ini lagi dan lagi.
semakin kuat kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara diberkati senantiasa. Kita akan melanjutkan lagi pada esok hari. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa, biarlah sepanjang hari ini anak-anak-Mu menerima kasih karunia-Mu. Jadi kami tidak hanya belajar, tapi kami juga mendapatkan prakteknya dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang hari ini kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Stay safe. God bless you. Shalom.